Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus pengeroyokan berujung meninggalnya bos rental mobil asal Jakarta, kita akan membahasnya bersama dengan Kompol M. Alvan Armin selaku Kasat Reskrim Polresta Pati. Selamat siang Pak Alvan, terima kasih atas waktunya. Pak, kami ingin mengonfirmasi mengenai 3 tersangka yang sudah ditetapkan dan ditahan ya di kepolisian. Apakah memang masih ada terduga tersangka lain Pak yang saat ini juga masih dikejar oleh polisi? Baik, selamat siang Mbak Maria dan Mbak Gema. Jadi baik, saat ini kami dari Satreskrim Polresta Pati sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian terkait dengan terduga pelaku lainnya, saat ini kami masih terus melakukan kegiatan penyelidikan dan pengembangan untuk mencari alat bukti dan juga identifikasi serta pencarian dari para pelaku-pelaku lainnya yang diduga turut melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap para korban yang terjadi di Desa Sumber Suko, Kecamatan Sukolilo pada tanggal 6 Juni kemarin. Nah iya Pak Alvan, kalau dari pemeriksaan kepolisian sebenarnya seperti apa sih kronologi kejadian awalnya ini? Ya baik, jadi berdasarkan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, bahwa kronologis awal adalah pada hari Rabu 5 Juni 2024, korban saudara BH yang meninggal dunia itu mengajak 3 orang korban lainnya dengan tujuan untuk mengambil mobil di Pati. Kemudian mereka berangkat sampai di Semarang malam. Kemudian keesokan harinya Kamis 6 Juni 2024 pagi hari berangkat menuju ke Pati, di mana Pati ini menurut keterangan yang sudah kami dapatkan bahwa Pati ini adalah lokasi GPS dari mobil yang dicari oleh korban saudara BH. Kemudian setibanya di lokasi yaitu di Duku Soko, Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, korban menemukan mobilnya yaitu jenis Honda Mobilio terparkir di lokasi yang tidak ada pagar, sehingga korban saudara BH kemudian turun, kemudian langsung mengambil mobil Honda Mobilio tersebut. Kemudian setelah mengambil, korban saudara BH itu satu mobil sendiri dengan mobil Honda Mobilio, kemudian 3 korban lainnya dengan mobil yang dikendarai dari Jakarta, itu mobil jenis Sigra. Saat berjalan, kemudian ada teriakan maling-maling dari beberapa warga di sana. Kemudian serentak para korban ini lari dan terpisah, di mana korban dengan Honda Mobilio-nya ke jalan desa, kemudian 3 korban lainnya lari ke arah hutan, mengendarai mobilnya ke arah hutan. Kemudian para korban ini dikejar oleh warga, kemudian berhasil diamankan oleh para warga. Kemudian terjadilah kemudian penganiayaan terhadap para korban tersebut. Kemudian juga terjadi juga aksi pembakaran terhadap mobil Sigra yang dibawa dari para korban dari Jakarta ke Pati tersebut. Oke, jadi yang ditemukan di rumah tersangka baru AG itu adalah mobil Honda Mobilio-nya ya, mobil yang dirental begitu ya, Pak Alvan ya? Ya betul, jadi terhadap tersangka AG ini merupakan yang memegang mobil tersebut di Desa Sumber Soko, di mana yang bersangkutan sebenarnya pada saat kejadian itu sedang bekerja, kemudian mendapat telepon bahwa ada kejadian seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang bersangkutan langsung segera menuju ke Desa Sumber Soko, dan ketika tiba di Desa Sumber Soko, saudara AG ini kemudian langsung juga melakukan penganiayaan baik terhadap korban yang meninggal dunia maupun terhadap 3 korban luka lainnya. Atas ditetapkannya tersangka AG, ini tersangka baru nih Pak, jadi ada asumsi begitu ya. Jadi ada dugaan bahwa apakah memang jangan-jangan pelaku pengeroyokan itu merupakan orang yang juga menyewa mobil atau merental mobil. Jadi ada kesengajaan di situ. Bagaimana Pak Alvan? Baik, jadi terkait dengan mobil tersebut, saat ini kami masih terus mendalami proses bagaimana mobil tersebut bisa disodorake. Saat ini kami juga masih terus mendalami terkait dengan hal tersebut.
Tapi siapa yang menyewa Pak mobilnya Pak? Apakah sudah diketahui? Ya baik, saat ini seperti saya sampaikan karena posisi rental korban juga ada di Jakarta, kami saat ini juga masih berkoordinasi juga dengan rekan-rekan dari Polres Metro Jakarta Pusat maupun yang lainnya untuk menelusuri terkait dengan siapa yang merental mobil tersebut. Baik, Pak Alvan, kami konfirmasi kembali, berarti mobil ini sudah pindah tangan ke orang lain ya Pak ya? Sudah dibeli atau bagaimana statusnya? Ya itu Mbak, jadi karena menurut informasi yang kami dapat baik dari keluarga maupun 3 korban lainnya, di mana dari pihak keluarga maupun 3 korban lainnya tidak terlalu paham terkait dengan mobil tersebut. Namun yang diketahui bahwa korban saudara BH ini memiliki usaha tempat rental, di mana kami sudah mewawancarai dari atas nama yang kredit di mobil tersebut. Yang bersangkutan menyatakan bahwa memang pernah memiliki mobil Honda Mobilio, namun kemudian sudah beralih dan kemudian mengetahui bahwa korban saudara BH yang kemudian memiliki mobil tersebut. Baik, Pak, singkat saja Pak Alvan, apakah sampai saat ini ada dugaan juga penyelidikan dari pihak kepolisian untuk sindikat jual beli mobil sewaan ini di Pati, Pak? Ya baik, jadi terkait dengan hal tersebut, kami dari Satreskrim Polresta Pati sudah pernah mengungkap kaitan dengan sindikat jual beli mobil sewaan 2 kali, itu cukup besar, dan kedepannya juga kami juga akan terus menyelidiki terkait dengan dugaan tindak pidana khususnya terkait dengan kendaraan. Baik, berarti memang ada ya sindikat tersebut ya. Kami akan tunggu nanti bagaimana kelanjutannya. Pak Alvan Armin, Kasat Reskrim Polresta Pati, terima kasih atas informasi dan konfirmasinya di Newsline kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.